Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari kelompok 6 ingin mempresentasikan hasil kerja kelompok saya. Nama saya itu Al-Mukminul Muhaimin. Adapun judul yang saya bawakan, peran organisasi internasional dalam pembangunan ekonomi negara berkembang. World Bank atau biasa disebut dengan Bank Dunia. Bank Dunia merupakan sebuah lembaga keuangan internasional yang menyediakan pinjaman pada negara berkembang untuk program pemberian modal. Tujuan resmi Bank Dunia ialah pengurangan kemiskinan. Menurut Article of Agreement Bank Dunia, sebagaimana telah diubah efektif sejak 16 Februari 1989. Seluruh keputusannya harus diarahkan oleh sebuah komitmen untuk mempromosikan investasi luar negeri, perdagangan internasional, dan memfasilitasi investasi modal. Lembaga Dunia. Bank Dunia memiliki 5 lembaga internasional yang saling berkaitan. Itu pertama, Bank Internasional untuk Rekonstruksi dan Pembangunan. Yang kedua, Asosiasi Pembangunan Internasional. Yang ketiga, International Finance Corporation atau biasa disebut dengan IFC. Yang keempat, Badan Penjamin Investasi Multilateral. Yang kelima, International Center of Settlement of Investment Dispute atau biasa disebut dengan IEC SID. ASEAN Development Bank. Bank Pembangunan Asia atau ASEAN Development atau biasa disebut dengan ADB ialah sebuah bank internasional yang berkantor pusat di Filipina yang membantu pertumbuhan sosial dan pertumbuhan ekonomi di Asia dengan cara memberikan pinjaman kepada negara-negara miskin. ADB didirikan pada tanggal 19 Desember 1966 di Manila. Piagam pendiriannya ditandatangani oleh perwakilan dari 31 negara. Sebagai salah satu lembaga keuangan internasional, ADB menunjukkan perhatian yang cukup besar dalam membantu pembangunan di negara-negara berkembang atau biasa disebut dengan Developing Member Countries atau DMCS. Pemberian bantuan ADB tersebut dilatar belakangi oleh pertimbangan adanya himbauan dan permintaan dari badan-badan internasional kepada negara-negara maju untuk ikut serta di dalam membantu negara-negara yang sedang berkembang. Tujuan dan fungsi dari ASEAN Development Bank. Tujuan utama yang didirikan ADB yaitu untuk mendorong pertumbuhan ekonomi dan kerjasama di kawasan Asia Timur dan Asia Jauh, serta ikut membantu memperlancar proses pembangunan ekonomi di negara berkembang yang menjadi anggotanya. Dalam rangka mencapai tujuannya, ADB melaksanakan fungsi-fungsi sebagai berikut. Ada 4, yaitu yang pertama, memberikan pinjaman dan melakukan investasi modal atau biasa disebut dengan equity investment untuk mempercepat pembangunan ekonomi dan sosial negara berkembang. Nah, yang kedua, memberikan bantuan teknis dalam rangka persiapan dan pelaksanaan proyek pembangunan. Yang ketiga, mempromosikan investasi untuk sektor publik dan swasta demi tujuan pembangunan. Yang keempat, membuat tanggapan terhadap permintaan tenaga teknik dari negara anggota dalam rangka koordinasi perencanaan dan penyusunan kebijakan. International Monetary Fund atau biasa disebut dengan IMF. Dana Moneter Internasional atau International Monetary Fund IMF
ialah organisasi internasional yang bertanggung jawab dalam mengatur sistem finansial global dan menyediakan pinjaman kepada negara anggota yang membantu masalah-masalah keseimbangan neraca keuangan masing-masing negara. Salah satu misinya ialah membantu negara-negara yang mengalami kesulitan ekonomi yang serius, dan sebagai imbalannya negara tersebut diwajibkan melakukan kebijakan-kebijakan tertentu, misalnya privatisasi badan usaha milik negara dari negara anggota PBB. Yang tidak menjadi anggota IMF ialah Korea Utara, Kuba, Liechtenstein, Andorra, Monaco, Tuvalu, dan Nauru. Bagaimana pinjaman yang berlaku? Ada beberapa macam pinjaman, yaitu SBA, Standby Arrangement, atau biasa disebut pinjaman jangka pendek 1-2 tahun. Adapun EFF, Extended Fund Facility, pinjaman jangka menengah 3 tahun dengan peninjauan sasaran tiap tahun. Adapun juga SAF, yaitu Structural Adjustment Facility, pinjaman jangka menengah dengan konsesi tertentu selama 3 tahun bagi negara-negara berpendapatan rendah. Adapun ini ialah ESAF, Enhanced Structural Adjustment Fund. Mirip SAF, tapi berbeda cakupan dan rentang persyaratannya. Amerika Serikat mengontrol pembuatan keputusan IMF melalui hak votingnya, sesuai dengan besarnya hak suara yang dimiliki, yakni 17,81%. Angka tersebut cukup memberinya hak untuk memveto kebijakan IMF. Selain AS, tidak ada negara yang mempunyai lebih dari 6% hak suara, dan mayoritas negara anggota mempunyai kurang dari 1%. Pinjaman IMF dianggap sebagai sesuatu yang keramat yang tidak bisa dilalaikan oleh suatu negara. Organization for Economic Cooperation and Development. Negara anggota OECD, begitu banyak organisasi dunia yang menaungi berbagai sektor dalam rangka menjalin kerjasama yang menguntungkan, seperti halnya OECD, atau biasa disebut dengan Organization for Economic Cooperation and Development. Ini pengertian OECD secara umum ialah organisasi internasional yang dibentuk dalam rangka berkoordinasi dalam membangun ekonomi dan lainnya agar tercipta keadaan yang tentram dan sejahtera. Negara-negara di dunia ini memang terbagi menjadi negara maju dan berkembang. Ketika suatu negara sedang mengalami kesulitan, maka negara lain, baik itu maju maupun berkembang, tidak harusnya menutup mata. Justru sebaiknya saling bahu-membahu agar tercipta kehidupan yang harmonis satu sama lain. Fakta sederhana ini yang patut dicontoh dalam hubungan bernegara. Tujuan dari OECD mengenai pembentukan organisasi dalam skala internasional tentu mempunyai tujuan yang jelas. Sementara misi dan tujuan OECD ini adalah mengenalkan kebijakan-kebijakan untuk membantu pengusutan masalah ekonomi. Selain itu, mungkin sektor lain pun bisa dijamah juga, seperti masalah sosial dan kesejahteraan. Orientasi kedepannya yaitu dengan mengatasi isu-isu perekonomian dalam suatu negara dengan cara membagi pengalaman satu sama yang lain. Para anggota akan mencari jawaban atas segala permasalahan dan menindaklanjutinya dengan kebijakan-kebijakan yang sudah ditentukan. Hal ini akan mewujudkan sebuah perdamaian dan keseimbangan perekonomian yang terjaga.
International Development Association, Asosiasi Pembangunan Daerah Guna Internasional. Bahasa Inggrisnya itu International Development Association, disingkat IDA, yaitu institusi keuangan internasional yang menyediakan pinjaman kepada negara berkembang miskin di dunia. Institusi ini merupakan bagian dari grup Bank Dunia yang bermarkas di Washington DC, Amerika Serikat. Asosiasi Pembangunan Internasional didirikan pada tahun 1960 untuk melengkapi Bank Internasional untuk Rekonstruksi dan Pembangunan dengan menawarkan pinjaman bagi negara berkembang yang memiliki pendapatan nasional bruto terendah, kelayakan kredit rendah, atau pendapatan per kapita terendah. Institusi ini bersama dengan Bank Internasional untuk Rekonstruksi dan Pembangunan secara kolektif dikenal sebagai Bank Dunia. Asosiasi ini memiliki misi yang sama dengan Bank Dunia, yaitu untuk mengurangi kemiskinan dan menyediakan pinjaman untuk negara-negara yang kelayakan kreditnya sangat rendah sehingga tidak dapat meminjam dari program Bank Dunia yang lain. Tujuan Asosiasi Pembangunan Internasional yaitu untuk membantu negara miskin yang berkembang lebih besar, merata, dan berkelanjutan sehingga dapat mengurangi kemiskinan. Institusi ini merupakan penyediaan dana terbesar untuk proyek pembangunan ekonomi dan manusia di negara termiskin dunia. International Trade Center atau biasa disebut dengan perdagangan internasional, yaitu perdagangan antara dua belah pihak yang berasal dari negara yang berbeda berdasarkan pada perjanjian yang telah disepakati bersama. Pihak yang melakukan perdagangan ini dapat berupa individu, perusahaan, atau pemerintah. Sebagian dari teman mungkin pernah membeli barang impor seperti misalkan tas, kosmetik, atau barang-barang lainnya. Selain barang, cukup banyak pula bahan makanan yang teman-teman nikmati ternyata merupakan produksi dari luar negeri. Barang-barang tersebut dapat tersedia di Indonesia karena adanya perdagangan secara internasional. Bentuk perdagangan internasional itu ada 3: perdagangan bilateral, perdagangan regional, dan perdagangan multilateral. Adapun faktor pendorong perdagangan internasional yaitu ketersediaan sumber daya alam. Nah, tidak semua negara merupakan penghasil rempah-rempah atau tidak semua negara merupakan penghasil bahan tambang. Adapun itu perbedaan faktor produksi. Meskipun memiliki sumber daya melimpah, tidak semua negara memiliki modal dan pengetahuan untuk mengolah sumber daya alam tersebut. Adapun juga ini dibutuhkan untuk memenuhi kebutuhan dalam negeri. Itu tidak semua kebutuhan dalam negeri dapat dipenuhi dengan produksi dalam negeri. Contohnya lagi satu, memperoleh keuangan dari perdagangan antar negara. Nah, misalkan keuntungan yang diperoleh meningkat karena semakin besarnya pasar dari barang yang diproduksi. Keinginan untuk memperluas pasar. Perluasan pasar diperlukan untuk mencapai skala ekonomis yang berproduksi. Keinginan untuk melakukan kerjasama dengan orang lain. Perdagangan internasional dapat menjadi salah satu cara yang dilakukan untuk mempererat hubungan dengan negara lain sehingga kerjasama dalam bidang lain dapat tercipta. Ya, cukup sekian dari kelompok saya. Walaupun ada kata-kata yang kurang mengenakan, tolong dimaafkan. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.